Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmania dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Ahzab ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak sama seperti perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam ayat ini ada keterangan bahwa perempuan dilarang untuk melemah lembutkan suara. Kemudian apakah benar ayat ini bisa dijadikan dalil bahwasanya suara perempuan itu adalah aurat? Mari kita coba telisik beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, bahwa ayat ini khitobnya ataupun lawan bicara secara langsung itu adalah istri Nabi. Tentu secara umum istri Nabi itu kan berbeda konteks keberadaannya ataupun tingkat statusnya dengan istri-istri ataupun perempuan-perempuan yang lain. Nah, misalnya begini, istrinya presiden itu kan berbeda secara status juga dengan istri yang orang-orang yang berada di bawahnya ataupun bahkan rakyat biasa. Begitu juga dengan istri gubernur, misalnya istri bupati dan lain sebagainya. Sehingga kedekatan istri Nabi dengan Nabi itu, hubungan yang dekat itu tentu menyebabkan status dari istri Nabi itu berbeda dengan perempuan yang lainnya. Nah, sehingga ada hal yang mungkin lazim dilakukan oleh perempuan yang lain, tetapi tidak lazim jika dilakukan oleh istri Nabi ataupun yang saya contohkan tadi adalah istri dari tokoh-tokoh. Karena ya mereka menjadi public figure, kemudian mereka juga menjadi qudwah ataupun teladan. Nah, yang kedua, ayat ini memang ada kata ataupun terisyarat larangan bagi perempuan untuk melemah lembutkan suara. Nah, ada beberapa penafsiran terkait hal ini. Di antaranya, kenapa Allah menggunakan kata fala takhda'na bukan fala talinna. Sama-sama artinya melembutkan atau melemah lembutkan. Karena ada isyarat kata khudu atau fala takhda'na itu akarnya adalah khudu yang berarti ketundukan. Maknanya adalah jangan terlalu menunduk-nundukkan suara secara berlebihan. Dalam pemaknaan lain juga ya artinya perempuan itu memang sudah punya karakter dasar suara itu lembut. Nah, sehingga kenapa dilarang untuk melembutkan lagi? Artinya larangan untuk dibuat-buat lagi secara lemah lembut lagi, dilarang lagi untuk melemah lembutkan. Ya mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang ya jadi seolah-olah kayak genit-genit gitu. Tentu ini tidaklah tepat, tidak hanya kepada istri Nabi, juga perintah ataupun pelajaran kepada istri Nabi juga mestinya diambil sebagai pelajaran bagi perempuan secara. Nah, saya kira juga tidak hanya perempuan ya, laki-laki pun kalau seandainya suaranya terlalu mendayu-dayu, itu juga menjadi agak genit. Nah, itu juga cukup menakutkan, saya kira demikian. Nah, sehingga larangan ini adalah ketika terlalu berlebih-lebihan dalam hal itu. Kemudian apalagi dikaitkan dengan kata atau redaksi yang berikutnya, yang dengan hal itu kemudian menimbulkan keinginan, ya, membangkitkan keinginan dalam tanda kutip mungkin nafsu bagi orang-orang yang memang hatinya itu tidak baik, kotor hatinya itu. Kata yatma di situ berindikasi bahwasanya melakukan sesuatu yang memang didorong atas dari dasar nafsu gitu ya, kata yatma, sehingga menimbulkan dalam bahasa lain ya memancing fitnah atau memancing hal-hal yang menyebabkan ke dalam hal yang tidak baik. Nah, sehingga inilah yang kemudian dilarang. Yang ketiga, di akhir ayat itu Allah memberikan isyarat wa qulna qawlan ma'rufa. Wa qulna qawlan ma'rufa. Artinya di situ tidak ada larangan juga untuk untuk tidak berbicara, justru disampaikan dan berbicaralah dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Kata ma'ruf juga punya makna sesuai kepatutan, kepantasan, sewajarnya. Ya standar lah ya. Nah, sehingga ketika memang suara yang dikeluarkan itu standar biasa, wajar, jadi tidak ada problem dalam hal yang demikian. Sehingga kalau kita ambil secara keseluruhan pemaknaan dari ayat ini dengan konteks apakah benar suara perempuan itu adalah aurat, tentu ayat ini tidak bisa dijadikan pernyataan dengan sesuai pendapat itu. Justru ayat ini tidak berbicara hal demikian. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam melemah lembutkan suara,
kemudian justru ada perintah untuk berbicara dengan perkataan yang benar, yang patut, yang pantas, dan lain sebagainya. Akhirnya saya ingin menutup dengan mengutip sebagaimana pernyataan Imam atau Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islam wal Adillatuh. Di situ beliau menyatakan bahwasanya jumhurul fuqaha ataupun mayoritas fuqaha ahli fikih itu menyatakan bahwasanya suara perempuan itu tidaklah aurat. Nah, memang ada yang menyatakan bahwasanya itu haram dikaitkan dengan syarat, yaitu menimbulkan fitnah. Ya kalau kita kaitkan dengan ayat itu tadi, ya fitnahnya itu tadi bisa menimbulkan itu tadi dorongan nafsu yang tidak baik dari yang lain, karena memang dibuat-buat lemah lembut suaranya. Nah, dalam tanda kutip tadi ya mungkin jadi agak genit begitu. Nah, hal inilah yang kemudian justru dilarang, tapi sekali lagi secara akhirnya tidak, ataupun suara perempuan itu tidaklah aurat sebagaimana mungkin ada pandangan sebagian kalangan. Maka dari itu tidak ada larangan secara agama untuk perempuan beraktivitas, berkarir, berprofesi yang profesi atau karirnya itu memiliki keterkaitan dengan penggunaan suara itu sendiri, seperti jadi moderator, MC, jadi dosen misalnya, dan lain-lain sebagainya, jadi qari'ah, itu tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.